3. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 11 beranggotakan Muhammad Ewa Prasetyo 2524 1038 dengan saya sendiri. Lanjut. Saya Farul Maulana Ramadan dengan NIM akhir 3004. Oke. Di sini ada select. Di nomor 4 disuruh tampilkan daftar semua supplier dari table supplier. Langsung ke kode query-nya yaitu select bintang from supplier. Kenapa? Di sini kita ngambil data dari table supplier. Seperti itu aja. Lanjut. Next, select daftar semua customer dari tabel customer. Untuk query-nya select bintang. Bintang itu berarti ambil keseluruhan dari tabel customer. Next. Di sini select sebagian kolom. Untuk nomor 3 disuruh ditampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari table products. Kode query-nya seperti berikut ini. Select product ID, product name, unit price, unit in stock, from table product. Kita ngambil data dari tiap table, kita ngambil data dari tiap row nih. Nah, dari table produk. Oke, seperti itu. Lanjut. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Kita pilih terlebih dahulu yang akan ditampilkan sesuai yang diperintah, yaitu ada supplier ID, lalu company name atau nama perusahaan, lalu ada country, ada contact name yang diambil dari tabel supplier. Next. Oke. Nah, di sini di nomor 3 disuruh ditampilkan ID, produk, nama produk, harga, stok, harga serta stok semua barang dagangan dengan nama, kolom ID prod sesuai nama, kolom asli, harga, stok barang dari table produk. Kode query-nya seperti yang di bawah ini, select product as ID prod, product name, unit price as harga, unit in stock as stok barang, from dari table products. Ini untuk kode seperti ini. Lanjut. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSA sesuai nama kolom asli, lalu ada asal kontak person dari tabel supplier. Oke, select supplier ID, company name, AS yang berarti alias. Nanti yang akan ditampilkan alias nama PRSH. Lalu ada country juga yang akan ditampilkan dengan nama asal, lalu ada contact name alias yang akan ditampilkan dengan contact person dari tabel supplier. Untuk outputnya seperti yang ditampilkan, yaitu ada nama PRSH, asal kontak person. Next. Oke, materi berikutnya adalah penggabungan kolom menggunakan fungsi concat. Seringkali data alamat dipisah di beberapa kolom. Pada soal nomor 4, kita diminta menggabungkan alamat kota dan negara supplier. Kodenya adalah concat address, kutip atas, koma, city, kutip atas, koma, country as alamat lengkap. Kita juga menambahkan karakter string spasi di dalam agar saat digabung susunan kalimatnya tetap rapi dan terbaca jelas. Dan ini untuk outputnya seperti ini. Lanjut. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee, lalu nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Oke, select sesuai perintahnya untuk menggabungkan yaitu concat, title, first name, dan last name ini nanti akan digabungkan yang akan ditampilkan menjadi nama alias, nama lengkap. Lalu ada concat, address, city, dan country yang digabungkan juga nanti akan ditampilkan dengan nama alias, alamat lengkap yang diambil dari tabel employee. Next. Oke, di sini ada kolom bertipe tanggal. Di soal poin nomor 4, kita ingin menampilkan tanggal hari ini dengan format khusus yaitu angka, bulan, angka hari, dan 4 digit tahun. Kita dapat menggunakan fungsi tucar
dipadukan dengan current date dengan parameter mm, dd, yy. Nah, bisa dilihat kolom paling kanan kita hari tercetak dalam bentuk angka sesuai format tersebut. Lanjut. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, menjadi angka, hari menjadi nama, tahun angka 2 digit. Oke. Select first name yang digabung dengan last name yang nantinya akan ditampilkan dengan nama lengkap, lalu birth date, atau ditampilkan dengan nama alias tanggal lahir. To char, current date, MD, YY yang ditampilkan dengan nama alias sekarang from employee. Jadi nanti di situ akan berubah. Yang awalnya bulan menggunakan angka akan menjadi string atau menjadi nama. Next. Oke, selisih tanggal. Di SQL juga bisa digunakan untuk menghitung selisih tanggal. Pada poin 4, kita ingin mengetahui berapa usia pegawai saat mereka pertama kali masuk kerja. Caranya adalah dengan mencari selisih antara hire date dan birth date menggunakan fungsi age. Kemudian, agar yang muncul hanya angka tahunnya, kita bungkus dengan fungsi extract year from. Nah, hasil usianya tercetak di kolom ujung kanan. Nah, seperti ini. Nih. Oke, lanjut. Tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Select employee ID, hire date atau tanggal masuknya, mulai bekerjanya, current date, atau tanggal tanggal sekarang. Lalu ada extract year from, age, current date, hire date yang diberikan nama masa kerja. Lalu diambil dari tabel employee. Jadi masa kerjanya itu selisih dari tanggal sekarang dengan tanggal masuknya atau hire date. Next. Oke, lanjut. Perhitungan antar kolom pada satu baris. Di poin 3, kita ingin menghitung nilai total dari suatu order. Kita tidak perlu kalkulator nih. Cukup kalikan nama kolom quantity dengan unit price di dalam query select menggunakan simbol bintang. Hasil perkalian otomatis muncul di kolom. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut. Tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Select produk ID, unit price, unit on order. Lalu unit price itu dikalikan dengan unit on order yang nanti akan ditampilkan dengan nama nilai barang dipesan yang diambil dari tabel produk. Seperti output yang ditampilkan yaitu unit price itu dikalikan dengan unit on order, maka akan menjadi nilai barang yang dipesan. 18 kali 0 contohnya, maka hasilnya akan 0. Next. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas fitur sorting atau pengurutan data menggunakan order by. Di poin 5, kita mengurutkan produk berdasarkan jumlah pesanan dari yang paling sedikit. Kodenya adalah order by, units on order, ascending. Nah, kata ascending menginstruksikan sistem untuk mengurutkan dari nilai terkecil sampai yang gede nih. Maka hasilnya seperti ini. Nih. Oke, lanjut. Tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, tadi kalau dari yang paling kecil yaitu menggunakan ascending. Kalau yang dari besar di sini menggunakan descending. Select last name, first name, extract year from, age, hire date, yang dikasih nama alias lama bekerja yang diambil dari tabel employee, order by, left, last name, left itu berarti kan kiri. Nah, diambil dari huruf pertama, descending. Jadi huruf pertama yang dilihat yaitu ada seperti ada S, P, S kan lebih besar dari P, maka S yang akan ditampilkan terlebih dahulu. Karena yang paling besar adalah S. Next. Oke, lanjut. Sorting 2 kolom. Pada soal nomor 2 ini, pertama-tama data diurutkan berdasarkan nama produk dari A sampai Z. Kode produk name ini ascending. Kemudian jika data yang seragam, aturan keduanya adalah diurutkan dari harga termahal ditambah kode unit price descending.
aturan ini cukup dipisahkan menggunakan tanda koma pada sintaks order by. Seperti itu. Lalu ada where column string dan numeric. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, di situ tinggal select from dari tabel customer, where adalah suatu kondisi. Misal where country sama dengan Brazil, maka yang akan ditampilkan yaitu yang berasal dari Brazil saja. Seperti yang ditampilkan itu hanya yang berasal dari Brazil saja yang ditampilkan. Next. Oke, lanjut. Clause where juga bisa mengevaluasi tipe data numerik. Di poin 7, kita diminta mencari produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Dalam database ini statusnya discontinue. Ditandai dengan angka 1, maka query adalah where discontinue sama dengan 1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita nampilin yang di discontinue aja gitu. Seperti itu. Lanjut. Tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Select supplier ID, company name, lalu ada concat yang digabung, address, city, country yang digabung, lalu diberi nama alias alamat lengkap yang diambil dari tabel supplier. Where yang dimana alamatnya tanda seru sama dengan yang berarti kan bukan dari Kanada, tidak sama dengan Kanada, maka yang ditampilkan yaitu selain yang dari Kanada. Next. Nah, pada materi selanjutnya, wildcard and left, pencarian pola atau wildcard. Pada poin 6, kita menyaring supplier nama yang perusahaannya mengandung unsur kata LTD. Kita menggunakan where company like persen, LTD, persen. Tanda persen ini sini ada simbol wildcard yang mewakili karakter huruf apapun, berapapun jumlahnya sebelum maupun sesudah kata LTD. Jadi kita nyari kata LTD aja, mau dia di tengah, mau dia di samping, mau di belakang, pokoknya yang ada LTD dia bakal muncul gitu. Lanjut. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Select from employee yang dimana di left sebelah kiri first name pada baris pertama yaitu atau bisa huruf pertamanya lebih kecil dari huruf pertama dari last name. Jadi di situ akan dibandingkan yang last name F, lalu ada yang first name yang diawali dengan A. Di situ akan ditampilkan dengan first name-nya lebih kecil daripada last name-nya. Seperti F kan A lebih kecil daripada F-nya. Next. Nah, lanjut. Di sini kita disuruh tampilkan select from supplier where left company name, left contact name. Nah, jadi kita di sini suruh nyari yang apa sih namanya? Kontak name-nya itu sama depannya aja. Nah, seperti ini Mayumi Oho market ini. Nah, seperti itu. Wah, ini outputnya seperti ini. Lanjut. Where kolom bertipe tanggal. Tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Itu kita pilih terlebih dahulu, select keseluruhan dari tabel employee yang dimana hire date tanggal masuknya itu lebih besar dari 1900 pada bulan 12 dan tanggal 10. Jadi yang akan ditampilkan yaitu yang lebih dari tanggal 10 Desember 1992 seperti pada output yang telah ditampilkan. Next. Oke. Nah, di poin 5 kita disuruh mengaplikasikan aritmatika tanggal di dalam clause where. Permintaannya adalah mencari order yang lama proses pengiriman memakan waktu lebih dari 10 hari. Nah, kita kurangi dulu ship date dengan order date, lalu kita beri kondisi lebih besar sama dengan lebih besar daripada 10 ya. Hasilnya
muncul seperti ini. Jadi yang dicari itu yang lebih besar dari 10 hari. Makanya di sini ada 11, 12, 13 dan seperti itu. Lalu ada fungsi OR. Untuk soal nomor 4, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Select product name, unit in stock, discontinue from product, where discontinue sama dengan 1, or atau. Jadi bisa salah satu. Unit in stock sama dengan 0. Di situ yang ditampilkan adalah yang discontinue sama dengan 1. Karena tidak ada unit in stock yang sama dengan 0, maka akan ditampilkan yang discontinue sama dengan 1. Next. Nah, lanjut, tampilkan produk yang levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Untuk kode query-nya, select product name, reorder level, unit in stock from dari table product, di mana reorder level itu lebih kecil daripada 10 atau unit in stocknya lebih besar daripada 100. Nah, di sini kan kalau OR itu gak harus dua-duanya benar, tapi gak boleh dua-duanya salah. Jadi salah satu tuh bisa benar, bisa salah. Nah, di sini kita suruh nyari reorder levelnya yang lebih besar dari 10. Ini reorder level yang lebih besar dari 10, cuman 25. Nah, muncul. Habis itu yang in stocknya lebih dari 100. Ini ada yang lebih dari 100, yaitu 120. Tuh. Lanjut. Tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Lanjut langsung saja ke fungsi where-nya. Extract year from age, higher date, lebih besar dari 35. Atau yang ditampilkan yaitu birth date-nya lebih besar dari 60. Di situ masa kerjanya yang ditampilkan tidak ada yang lebih 35. Karena tidak ada mungkin, jadi yang ditampilkan yang lebih besar dari 60 birth-nya. Bisa dilihat di output yang telah diberikan. Next. Nah, lanjut. Berbeda dengan OR, operator logika AN mengharuskan seluruh syarat bernilai benar. Jadi kan kalau tadi yang OR tuh dua-duanya ada yang satu salah, ada yang satu benar. Tapi kalau di AN nih dua-duanya itu harus benar. Nah, select order ID, customer ID, order date, require date from dari table order, di mana order date itu lebih besar daripada 1996 bulan 12 tanggal 25, dan require date kurang order date lebih besar sama dengan 20. Jadi require date ini dikurang order date lebih besar, lebih kecil sama dengan 20. Jadi lebih kecil kalau enggak lebih kecil kalau enggak bisa 20. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Select produk ID, product name, unit in stock, discontinue from product where discontinue sama dengan 1 dan unit in stock lebih besar daripada 0. Maka yang ditampilkan itu harus dua-duanya. Unit in stocknya itu lebih besar daripada 0 dan discontinue-nya sama dengan 1. Next. Nah, di sini kita disuruh tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, berarti kan kita harus select dulu produk ID, produk name, terus unit price from dari table products, di mana unit price between 5 dan 10. Nah, jadi carinya yang genap aja nih, dan harganya di atas $5. 13 itu kan genap ya. Nah, ini harganya kan terus juga 10, 6, 9,2, 10, 9 itu harga di atas $5 semua. Nah, seperti itu. Lah, gue salah nomor ya? Next, gabungan and or.
Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Select order ID, select order date, lalu ada ship date. Ship date di situ dikurangi dengan order date yang nantinya akan ditampilkan dengan nama durasi pengapalan atau hari. From order dari tabel order, where order date lebih besar dari di atas dari tanggal 25 bulan 12 1996 dan hasil pengurangan ship date dikurangi dengan order date between antara 20 dan 30. Maka yang outputnya akan seperti yang di samping. Next. Oke, lanjut. Kelebihan ya. Nah, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, di sini kan disuruhnya atau. Nah, berarti kan kita pakai in. Select order ID, ship country, ship date, required date from dari table orders di mana ship country in Brazil, Italy, and dan ship date between 1996 1225 dan 1997 1225. Jadi kita disuruh nampilin order yang harus dikirim ke Brazil nih sama Italia. Lalu dari 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Nah, seperti itu. Lanjut. Tampilkan employee dari Seat atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. First name digabung dengan last name yang akan ditampilkan sebagai nama lengkap. City yang akan ditampilkan dengan nama alias kota, lalu ada birth date yang ditampilkan dengan tanggal lahir, struct year from age, birth date yang akan ditampilkan dengan nama alias usia yang diambil dari tabel employee, where city in set yang dimana city-nya itu dari set dan New York, and extract year from age, birthday between antara 50 dan 60. Di sini untuk outputnya ternyata tidak ini emang sesuai dengan kondisi tersebut. Next. Ini kita udah nyoba di PG admin dan hasilnya seperti ini, emang nggak ada outputnya. Tidak ada. Oke, lanjut. Count itu kita menghitung jumlah baris atau nilai yang non-nol dalam suatu kolom. Jadi yang nggak kosong. Setiap baris yang datanya nol atau dalam sebuah table maka tidak akan masuk perhitungan count. Nah, jadi nggak dihitung nih. Yang kalau yang nol gitu nggak dihitung. Makanya di sini kita select count tanda kurung bintang S alias total pegawai dari table employee. Total pegawai yang dari table employee itu cuma 9. Lanjut. Sum. Menjumlahkan. Sum adalah menjumlahkan nilai-nilai dalam suatu kolom. Berapakah omset yang didapat ketika unit dengan ID produk 6 habis terjual? Select sum unit price dikali dengan unit in stock yang akan dikasih nama alias dengan omset produk 6 yang diambil dari tabel produk, where produk ready sama dengan 6. Maka omset produk 6 sendiri sudah 3.000. Next. Nah, ini kayaknya yang terakhir. Oh, belum. Average. Nah, di sini kita disuruh menghitung rata-rata dari nilai-nilai dalam suatu kolom. Ditanya nih, berapa rata-rata harga produk dengan kategori beverage? Nah, oke, lanjut. Untuk kode query-nya adalah select average dalam kurung unit price alias
rata-rata harga beverage dari table produk di mana kategori ID itu sama dengan select kategori ID from dari table kategori di mana kategori name itu beverage. Nah, harga rata-ratanya muncul itu 3,7 37,9791 bla 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 bla. Nah, kayak gitu hasilnya pokoknya. Lanjut. Min, mengembalikan nilai terkecil dari suatu kolom. Select product name, unit price yang diambil dari tabel produk. Yang mana unit price dengan select min, unit price from product. Jadi select min itu adalah memilih angka minimal atau nilai terkecil. Yaitu ada produk name dengan nama Geyitos yang unit price-nya 2,5. Next. Sekian dan terima kasih. Yeay, LKM 3 selesai. Terima kasih, terima kasih. Sekian dari kami. Saya Edel Prasetyo dan Fahru Maulana menutup presentasi di sini. Terima kasih.